Woi, lagi di shoot nih. Halo guys, apa kabar? Seluruh hadirin dan hadirat dari G24, Om Y kali ini ceritanya disuruh ngomong. Ngomong tentang apa? Tentang institusi Polri dan citranya yang memburuk belakangan ini. Jadi ini boleh ngomong terus terang atau pura-pura? Lebih baik terus terang ya. Terus terang aja nih, banyak masyarakat yang mencibir, mencaci maki bahkan, ya kan, menggunjing, menyinyir, menganggap institusi Polri ini belakangan ini betul-betul terpuruk. Ada yang menyebut sebagai berada di titik nadir. Titik nadir itu ya yang paling rendah, ya kan, asfala safilin itu, ya kan. Kenapa? Ya tentu ini berkaitan dengan serangkaian peristiwa yang dilalah terjadi agak berurutan, berentetan belakangan ini. Dari sejak peristiwa yang menimpa Irjen Polisi, ya kan, Ferdy Sambo, ya kan, semua udah tahu kan. Lalu kemudian ada peristiwa Kanjuruhan, itu stadion di Malang itu yang membuat tewasnya sedikitnya 132 orang, ya, kebanyakan juga anak-anak di situ. Lalu belakangan juga yang menimpa Irjen Polisi Teddy Minahasa. Jadi ya susah mau dibilang bahwa semua kejadian ini dianggap sebagai good news, ya enggak, itu bad news. Jadi bad news dalam konteks jurnalistik itu selalu jadi santapan media. Ya kan, bad news is a good news, itu kredonya kayak gitu. Apakah itu jelek? Belum tentu jelek. Bahkan politically mungkin correct. Karena untuk kepentingan publik bahwa ini ada terjadi satu peristiwa buruk yang seharusnya tidak boleh terjadi lagi dan tidak boleh terjadi dan terjadi lagi. Ternyata masih saja terjadi. Sehingga ya apa mau dikata, buruklah citra Polri. Sampai kemudian kita tahu kan bahwa Presiden belum lama akan memanggil semua petinggi Polri. Ya, dari tingkat Kapolres sampai Jenderal-Jenderal Polri di Mabes, ya, Kapolda juga, itu diminta datang ke istana. Baru kali ini instruksinya itu agak dibilang unik ya, sekaligus itu tegas bahwa dilarang bawa tongkat komando, nggak usah pakai apa peci Polri itu, nggak usah pakai ajudan, nggak usah bawa HP. Jadi mereka itu seperti sedang distrap lah oleh Pak Jokowi. Nah di situ terus kemudian kita tahulah, semua kan videonya udah beredar. Presiden mengingatkan supaya, wahai kalian semua para pejabat kepolisian dari Kapolsek, Kapolres, Kapolda, bahkan juga sampai Kapolri, mbok ya bisa menahan diri. Tidak kemudian mengumbar-ngumbar, pamer-pamer gaya hidupmu yang hedon, yang bermewah-mewah itu. Itu bagus, satu tamparan yang luar biasa dari Presiden. Yang tentu saja masih sebatas teguran lisan dari beliau karena sayangnya kepada para pejabat dan terutama institusi Polri. Ya kan? Yang kemudian ini dilanjutkan dengan berbagai kebijakan atau policy dari Kapolri yang menegaskan bahwa sudah tidak ada lagi, tidak boleh lagi bawahan itu kirim setoran atau nyogok pada atasannya, nggak boleh. Tilang juga nggak boleh, nggak ada lagi kemudian di tempat, tapi harus melalui digital. Dan banyak lagi pesan-pesan yang lain dari para petinggi negara, dalam hari ini adalah Presiden sampai dengan Kapolri, bahwa udahlah, hentikan gaya hidup yang hedon itu, foya-foya itu, bermewah-mewah itu. Kapolri nyindir, udahlah pakai mobil juga jangan usah pakai mobil
mewah dah, pakai yang biasa-biasa aja lah, kayak mobilnya Om Wai. Tahu kan mobil kita kan. Jadi ya bagus, artinya memang harus diakui ini sebagai tamparan bagi para petinggi Polri. Ya. Satu tamparan dari atau jeweran atau kemarahan dari seorang presiden kepala negara, yaitu Pak Jokowi. Tapi ini juga harus jadi momentum. Benar-benar terhadap tamparan itu jangan main-main. Kita harus serius. Polri, siapapun atau pangkat apapun, mereka harus serius untuk bersih-bersih, untuk berbenah diri, untuk memperbaiki dirinya. Apakah mereka perlu pencitraan? Perlu. Pencitraan itu nggak salah, boleh. Bahkan harus sekarang ini. Tapi pencitraan yang benar, apa yang dicitrakan itu nyata benar adanya dari apa yang benar-benar mereka lakukan. Jangan sebatas pada pencitraan saja, tapi prakteknya 0-0 misalnya. Ya kan? Jangan bermewah-mewahan tapi ternyata selama ini masih banyak. Kalau mejeng itu waduh, Boy tahu lah kayak hidupnya. Teman-teman itu kadang-kadang suka nggak bisa menahan diri. Iya kan? Jadi ini udahlah. Selesai sudah. Udah nggak ada lagi model-model seperti itu. Ya. Dan ini sekaligus sebagai momentum untuk bebenah, sekaligus juga untuk kemudian menunjukkan bahwa polisi tidak semuanya seperti itu. Dan Om White yakin juga dengan banyak teman yang bilang bahwa enggak semuanya yang namanya polisi itu perbuatannya seperti itu. Kelakuannya kayak begono. Ya, enggak semuanya polisi itu korup, jahat. Enggak, banyak yang ya tentu saja tidak terekspos, polisi-polisi yang sangat ideal. Ya, baik yang pangkatnya itu maaf ini yang kroco sampai yang ada yang jenderal sekalipun ada yang baik. Ya. Jadi memang kita tidak boleh menggeneralisasi, menggebyah uyah, menyamaratakan bahwa semua polisi jahat, jelek, buruk, busuk. Enggak, ada yang bagus. Nah terhadap yang bagus ini, yang jumlahnya mungkin tidak sebanyak yang jahat barangkali ya. Ini seyogianya ya kita harapkan mudah-mudahan menjadi satu cermin, menjadi satu teladan yang bisa ditiru oleh yang lain-lain yang mungkin belum bisa berbuat seperti mereka. Cobalah. Ada saatnya ketika kita ini harus sadar diri, insaf, tobat, untuk kemudian berhenti sama sekali melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya. Perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Polri. Nah kenapa banyak dibicarakan Polri? Ya karena memang ini terus terang mereka adalah institusi yang paling dekat dengan rakyat. Paling rapat, paling dekat sekali dengan publik. Ya. Karena apa? Ya mereka kan aparatur penegak hukum dalam konteks untuk menjaga keamanan, ketertiban. Ya tentu saja dia berada di garda depan kalau ada urusan-urusan dari kalau kita mau bikin hajatan, kalau mau bikin perhelatan segala macam kan urusannya masih sama polisi. Di jalan kalau kita melanggar lalu lintas pasti ada polisi. Ya. Kalau ada laporan kita sedang dianiaya, sedang bermasalah dengan siapapun hukumnya, pasti lapornya ke polisi. Jadi memang persentuhan yang dekat antara polisi dengan publik itu membuat rentan terjadi gesekan kalau sampai terjadi salah satu pihak misalnya tidak memberikan contoh yang baik. Yang kita tuntut tentu saja ya Om Wai yang mewakili publik. Yang kita tuntut adalah ya bagaimana seharusnya aparatur penegak hukum itu memberikan contoh yang baik, memberikan tauladan, ya tagline, slogan yang sudah dicanangkan oleh Kapolri, yaitu presisi kan, ya kan, prediktif, responsibility,
kemudian transparansi dan juga berkeadilan. Dan yang juga sering diucapkan banyak orang kan, polisi harus mengayomi. Nah ini tolong, jangan sebatas slogan, jangan hanya ada di angan-angan yang namanya jargon. Tunjukkan dengan bukti nyata bahwa bapak-bapak polisi, duhai all my friends, ya kan banyak polisi teman-teman Om Boy ini. Kalian bisa melakukan itu semua dengan sepenuh hati, dengan setulus hati, ya. Coba deh, ya. Tambah lagi supaya mau pinter baca buku kayak Om Boy ini. Ya. Oke, see you guys.